kami dalam suasana penuh kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar. Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Nasdem yang menantang polisi usut isu aliran dana korupsi diduga masuk ke parpol. Dan inilah berita selengkapnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari merespon tuduhan partainya menerima aliran dana dari kasus korupsi penyediaan tower BTS yang turut menyeret ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ia pun mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut kebenaran kabar ini. Aparat diharapkan tak tebang pilih mengusut kasus ini. Sebelumnya berkembang isu ada 3 parpol yang menerima aliran dana dugaan korupsi ini. Partai Nasdem disebut-sebut menjadi salah satu penerima dana tersebut. Taufik Basari lantas meminta informasi ini segera ditelusuri, kemudian dicari bukti-buktinya. Jika nantinya ada temuan baru, aparat diminta tak tebang pilih. Pria yang akrab disapa Tobas itu menegaskan pemerintah tak boleh hanya melempar isu tanpa adanya proses tindak lanjut secara hukum. Oleh karenanya ia berharap tak ada politisi yang dalam kasus ini dugaan korupsi proyek BTS. Sebelumnya Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespon isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Mahfud mengatakan dirinya telah melaporkan isu tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Namun Mahfud menganggap isu ini hanya gosip politik belaka. Ia menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro,
dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian aksi itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada, pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat berapa? Dapat berapa Pak? Berapa triliun, Pak? Berapa triliun, Pak? Banyak banget Pak, 8 triliun. 500 juta Pak. Pak udah kaya, Pak. Pak 500. Johnny, yes, Pak. Pak setoran rutinnya Pak ya. Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutinnya Pak. Pak Joni. Pak, warna rompinya cakep, Pak. Rompinya cakep, Pak. Kasih jalan, buka jalan. Buka jalan. Ya, Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Dan Dari saya, apakah ada yang tanya? Nirmala, kompas.com. Satu lagi. Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita breaking news di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.